Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-solehah? Kelas M to R, masih semangat belajar bahasa Indonesia dengan Bu Tika? Alhamdulillah, semoga selalu semangat dan selalu sehat. Oke? Nah, kali ini kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu tema 1, subtema 4. Tentang perkembangbiakan tumbuhan. Namun, yang kemarin kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Nah, Butika akan menjelaskan ada berapa cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ada 2 cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Nah, secara alami itu yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu melalui biji, melalui spora, melalui tunas, dan melalui umbi. Nah, 4 cara ini termasuk perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Namun, tumbuhan juga bisa berkembang biak secara buatan. Butika, bagaimana caranya tumbuhan berkembang biak dengan cara buatan? Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh tenaga manusia. Nah, contohnya apa? Seperti cangkok, stek, dan menempel. Nah, 3 cara tersebut adalah 3 cara termasuk perkembangbiakan tumbuhan. Nah, bagaimana sih Bu Tika cara mencangkok itu? Nah, bisa dilihat gambarnya atau adik-adik bisa buka buku tematik yang pembelajaran 6 dan Bu Pena yang pembelajaran 6. Tema 1, subtema 4 yang pembelajaran 6. Adik-adik bisa dilihat caranya dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, yang pertama, adik-adik bisa pilih dulu nih cabang dan dahan pohon dengan ukuran sedang. Kemudian adik-adik kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir. Nah, kalau di pohon itu kan suka ada lendirnya ya ketika ketika kulitnya dikupas, batang kayunya itu suka memiliki lendir, itu harus dibersihkan dulu dari lendirnya. Nah, kira-kira potongannya itu berapa, Bu Tika? Berapa panjang? 5 sampai 9 cm. Nah, kemudian tutup luka atau tutup kayu yang sudah lendirnya sudah dibersihkan, ditutup menggunakan pupuk tanah yang sudah diberi pupuk kandang. Nah, itu dibalut, kemudian disiram, dan akan tumbuh berbentuk tunas atau dahan, daun. Nah, di situ di halaman 180 terdapat kelebihan dan kekurangan dari cara mencangkok pohon atau perkembangbiakan secara mencangkok. Nah, kelebihannya apa sih, Bu Tika? Nah, kelebihan tanaman yang dicangkok adalah lebih cepat dari biasanya tumbuhnya. Tumbuhnya lebih cepat. Kemudian mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Terus kekurangannya apa, Bu Tika? Nah, kekurangannya adalah hasilnya lebih mudah roboh. Dahan yang sudah tumbuh dari hasil cangkok itu lebih mudah roboh. Tapi tumbuhan yang dari biji, yang berkembang biak secara biji itu dahannya lebih kokoh daripada pertumbuhan yang secara mencangkok itu lebih rapuh. Nah, contoh tumbuhan yang dapat dilakukan pencangkokan itu ada pohon mangga, juga pohon jambu. Nah, kita lanjut kepada stek. Nah, stek itu dahan atau tangkai pohon, batang pohon dipatahkan atau dipotong, ya, dipotong. Kemudian potongannya itu ditanam.
Nah, ditanam lagi dia akan tumbuh dedaunan, tumbuh tunas, seperti itu, tumbuh akar lagi, gitu. Nah, contoh tumbuhan apa sih Bu Tika yang bisa dilakukan stek itu? Nah, ada pohon singkong, bunga mawar, dan masih banyak lagi. Nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya. Kita lanjut, yaitu ada perkembangbiakan dengan cara menempel atau menyambung. Ini masih perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Nah, bagaimana Bu Tika caranya? Nah, caranya batang pohon dikupas, kemudian disambungkan dengan batang pohon yang lain. Nah, kemudian diikat sehingga akan menjadi dua pohon yang disatukan, dua tanaman yang disatukan. Nah, setelah diikat, dia akan tumbuh tunas, tumbuh daun, tumbuh menjadi pohon. Seperti itu. Menempel atau menyambung itu bisa termasuk dalam okulasi. Nah, contoh tumbuhan yang dapat dilakukan menempel atau menyambung apa Bu Tika? Nah, ada pohon alpukat dan pohon belimbing. Nah, sampai sini semoga adik-adik mengerti. Namun, jika ada yang tidak dimengerti, adik-adik bisa tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ada tugas nih dari Putika. Tugasnya apa sih? Nah, carilah arti kata mencangkok, roboh, dan keuntungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, adik-adik buatlah kalimat dari masing-masing 3 kata ini. Buat kalimat dari mencangkok, kemudian buat kalimat dari roboh, dan adik-adik buat kalimat juga dari keuntungan. Nah, Bu Tika tunggu ya tugasnya hari ini. Semoga adik-adik semakin semangat belajar online-nya, semakin sehat, jangan lupa makan makanan sehat, dan berolahraga. Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Oke, semangat mengerjakan tugasnya. Kalau bisa, langsung dikerjakan hari ini, supaya tidak menumpuk. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye adik-adik.